semoga sehat selalu dan dipanjangkan rezekinya. Kali ini kita akan membahas atau tutorial gimana cara pasang SSD di laptop ini ya teman-teman. Nah, pertama-tama kita itu harus buka dulu colokan baterainya atau baterainya itu ya teman-teman, karena meminimalisir takut terjadi sesuatu teman-teman. Jadi paling urgent itu baterai. Jadi awalnya itu teman-teman itu tinggal pinggirkan saja bagian yang ada top locknya itu ya teman-teman. Nah terus BTW ini di laptop ya teman-teman, laptop lawas, serinya itu laptop Dell teman-teman, 3442. Ini chipsetnya masih memakai, kalau ibarat HP ya teman-teman, itu memakai Intel Celeron teman-teman. Nah untuk tutorial selanjutnya itu tinggal buka bautnya yang ada di bagian itu ya teman-teman, di bagian dekat kayak kipas lah teman-teman. Terus jangan lupa digeser teman-teman, itunya digeser. Ini baru pertama kali teman-teman saya memasang atau mencoba untuk bongkar sendiri ya teman-teman, modal nekat. Ini berhubung takut terjadi sesuatu, akhirnya ya saya buka dengan sangat hati-hati teman-teman. Di situ sudah jelas masih segel, karena ini laptop perjuangan teman-teman, dan saya rasa itu laptopnya minta jajan teman-teman, karena satu masih menggunakan hard disk atau HDD, belum SSD, dimana teman-teman mungkin ada yang tahu HDD itu ya agak lemot lah. Nah itu tinggal dibuka ya teman-teman, tinggal ditarik perlahan. Nah itu saya sendiri bukanya sangat hati-hati. Nah kalau teman-teman lihat itu di bagian kanan merupakan RAM-nya teman-teman. Di bagian kanan yang warna hijau itu RAM. Berhubung saya mau mengganti HDD ya teman-teman, jadi letaknya itu di bagian kiri teman-teman. Lalu teman-teman itu buka dulu bautnya ya teman-teman. Itu karena bautnya tersembunyi teman-teman, cuma buka baut yang bagian itu saja, dibuka. Setelah itu tinggal ini entah masih biar enak lah teman-teman, jadi geser dulu biar enak. Nah itu tinggal tarik teman-teman, tariknya hati-hati. Nah itu sudah terlepas ya teman-teman dari HDD-nya. Ya seperti itulah penampakan HDD bawaan ya teman-teman. Kan saya ganti karena sudah lumayan lah teman-teman. Ibaratnya itu HDD itu yang menyimpan filenya teman-teman, nanti disalurkan kepada RAM. Ketika RAM-nya kecil, itu untuk memprosesnya juga lumayan teman-teman, untuk memprosesnya, karena kan itu RAM bawaannya itu masih 2 GB teman-teman. Jadi
saya ganti HDD-nya dulu, meskipun tetap lelet, tapi ya biar agak mendingan lah. Karena RAM itu kan yang menjalankan, yang akan menerima apa saja yang mau dijalankan. Tapi kalau HDD itu kan ya mungkin ada yang lebih gerti, bisa dibenahi atau di komen lah di kolom komentar teman-teman. Takutnya saya ada yang salah, karena ini saya modal nekat saja teman-teman. Jadi kalau menurut saya itu HDD yang menyimpan data sekaligus mentransfer kepada RAM. Nah, RAM itu yang menjalankan teman-teman. Nah, cara membuka HDD itu, karena HDD-nya sudah terbuka, itu lepas dulu ya bautnya teman-teman. HDD-nya itu ada di dalam wadah seperti itu. Jadi itunya, bautnya dibuka terlebih dahulu. Ini sebenarnya agak gugup juga ya teman-teman, karena saya baru pertama kali ganti dalemannya laptop teman-teman. Nah, seperti itu HDD-nya tadi yang di sebelah kiri, dan itu penampakan dari wadahnya. Dan ini SSD-nya ya teman-teman, saya pakai yang aftermarket, yang murah, entah worth apa enggak, karena melihat keluhannya itu ya ada yang bilang lumayan, tapi ada yang bilang gak awet. Tapi ya semoga aja awet gitu. Nah, penampakan SSD-nya seperti itu saya pakai, entah merek lokal atau merek dari luar ya teman-teman. Itu mereknya Midas Force. Oh ya, jangan lupa teman-teman diingat kembali gimana cara peletakan posisinya. Jangan sampai kebalik ya teman-teman. Kebalik ya teman-teman bongkar sendiri, nanti bongkar lagi. Jadi teman-teman itu pas bongkar dilihat dahulu peletakannya itu gimana. Kalau sudah pas dicoba dulu, kalau sudah pas baru dipasang teman-teman. Jangan asal pasang. Biasanya itu yang ada tulisannya itu yang ditutupi teman-teman, biasanya ya. Seingatnya saya pas belajar dikit-dikit lah teman-teman, itu di apa ya, yang ada tulisannya itu di atas. Nah, dipasang lagi bautnya teman-teman, jangan sampai lupa. Nah, itunya ditempel lagi. Setelah itu, nah di bagian ini ya teman-teman, bisa dibilang agak ribet, soalnya ya baru pertama toh. Nah, di bagian itunya teman-teman, jadi usahakan harus pas. Sebenarnya pas awal itu saya sudah merasakan pas teman-teman. Nah, di pas ini nih saya sebenarnya merasa pas, merasa cukup lah, tapi kok perasaan kurang presisi atau gimana gitu. Jadinya sama saya dibuka lagi teman-teman, karena ya takut tidak presisi. Maklum lah, bukan teknik si laptop ya teman-teman, modal nekat saja. Jadi bagi teman-teman yang mempunyai laptop yang pakai HDD,
jika merasa lemot gitu, coba aja di upgrade teman-teman, di upgrade dari HDD diganti SSD. BTW itu HDD nya yang dari bawaan itu internalnya 512 GB teman-teman. Jadi sama saya sudah diganti 512 GB juga, biar sepadan gitu, biar menyimpan barang-barangnya itu enak gitu teman-teman. Ya mohon maaf ya teman-teman, di sini agak lama. Nah jika dirasa pas, teman-teman tinggal pasang lagi bautnya. Nah bautnya yang satu ini juga agak susah ya teman-teman, karena ada di dalam teman-teman, agak sembunyi, jadi harus pakai perasaan teman-teman. Oh ya, kembali lagi, kalau teman-teman merasa laptopnya itu sudah agak lemot, coba di upgrade teman-teman dari HDD ke SSD. Terus RAM-nya juga dilihat, RAM-nya dari bawaan itu pakai berapa. Nah kalau punya saya pribadi itu pakainya 2 GB teman-teman. Jadi saya juga berpikiran untuk mau upgrade RAM teman-teman, biar tambah jos lah, meskipun chipsetnya pakai Intel Celeron, dimana Intel Celeron itu ya enggak terlalu mumpuni lah untuk sekarang, karena sekarang itu sudah pakai i9 ya, paling enggak lah minimal i3 gitu kan kebanyakan, karena ini laptop perjuangan, jadi ya tak pakai, sekedarnya saja gitu. Ini mereknya Midas Forge. Kalau memang ada budget lebih, teman-teman pakai Adata atau sekalian pakai punya Samsung gitu, kalau punya budget lebih, karena saya budget juga ya menyesuaikan lah teman-teman. Jadi apa ya, tergantung kebutuhan juga kan, atau enggak terlalu sering juga, tapi minimal lah biar enggak terlalu lemot juga gitu. Kalau di upgrade gitu ya berasa teman-teman, saya melihat review-review dari yang HDD ke SSD gitu ya, meskipun enggak signifikan, paling enggak lah lemotnya itu loh, biar enggak terlalu gitu, karena kan kalau pas baru hidupkan gitu kan, itu untuk menuju halaman utama saja loadingnya mungkin sekitar 1 menit 2 menit teman-teman. Nah di sini saya bilang kalau untuk laptop ini ya agak susah di bagian itunya teman-teman. Jadi ya saya hampir kelimpungan gara-gara mau pasang ini. Oh ya, kalau teman-teman mau upgrade, usahakan terlebih dahulu itu cari tahu spek laptopnya teman-teman. Maksudnya itu kayak HDD-nya itu pakai SATA enggak gitu. Kalau bukan nanti terlanjur beli, budgetnya dibuang-buang gitu kan. Jadi sebelum teman-teman upgrade itu dilihat dulu, sama halnya dengan RAM laptopnya juga. Jadi harus dilihat dulu, karena ada yang
DDR4, ada yang DDR5. Nah, kalau di saya itu DDR3 3L. Nah, itu ya teman-teman, jangan lupa ini karena sudah habis dipasang tadi, bautnya dipasang kembali, terus baterainya juga. Kalau baterai pasti mau dipasang mah gampang, tapi kalau pas mau dibuka ya tinggal buka aja dari locknya itu jadi unlock gitu. Kalau mau pasang gampang, tapi kalau bukanya itu, kalau bukanya dia tinggal di unlock dulu baru ditarik. Kalau mau dipasang itu cuma dirapatkan saja teman-teman. Mungkin segitu saja dari saya. Sampai jumpa di channel berikutnya. Terima kasih.